Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di Markona Vlog. Sesuai judul dan sesuai permintaan kalian juga, kali ini aku mau berbagi resep curry puff atau curry puff. Namun ini versi ekonomisnya, cocok untuk jualan dan garingnya tahan lama. Anti bocor, langsung aja ke cara membuatnya. Untuk yang pertama, aku mau bikin isiannya terlebih dahulu. Di sini ada kentang yang udah dikupas dan dicuci bersih. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, jintan, juga kayu manis. Ayam suwir yang udah direbus sebelumnya, juga sebagai bahan pelengkap aja. Kacang polong yang udah direbus. Untuk bumbu keringnya ada bubuk kari, bisa pakai merek apa aja juga boleh. Kunyit bubuk. Kunyitnya di sini aku pakai agak banyakan. Selanjutnya di sini ada daun bawang atau bawang sop, mau aku iris tipis-tipis agar nanti bumbu karinya itu lebih terasa, lebih harum. Jadi aku pakainya daun bawang sop. Tetapi jika kalian ingin lebih ada cita rasa manis-manis atau pengen lebih sedap lagi, bisa ditambahkan dengan bawang bombay ya teman-teman. Setelah daun bawangnya diiris tipis-tipis, udah selesai. Ini mau aku pindahkan pada wadah seperti ini. Dan selanjutnya mau aku potong kecil-kecil kotak untuk kentangnya. Untuk kentangnya sendiri aku potong kecil-kecil kayak gini itu agar proses masaknya itu lebih cepat. Atau sebelumnya bisa kalian rebus terlebih dahulu baru kalian potong kotak-kotak. Agar nanti masaknya itu jauh lebih cepat lagi ya teman-teman. Aku pengen nanti kari kentangnya itu agak hancur tetapi masih tetap bertekstur. Jadi nggak semuanya hancur ya teman-teman. Dan aku bakalan iris kotak-kotak kecil semua kentangnya sampai selesai. Berat kentangnya ini kira-kira 250 gram karena lumayan lama motongnya. Jadi langsung aja ke proses masak aja. Yang pertama tumis terlebih dahulu bawang daun, jintan dan kayu manis, daun kari koja atau di skip juga boleh. Ditumis sebentar aja sampai layu. Selanjutnya tambahkan bawang merah, bawang putih halus, bubuk kunyit. Selanjutnya tambahkan bubuk kari. Ditumis sebentar aja agar wanginya itu lebih terasa. Tambahkan sedikit air aja agar tidak gosong. Selanjutnya tumis sebentar sampai semua bumbu-bumbunya menyatu, sampai wanginya udah keluar. Selanjutnya tambahkan kentang iris. Untuk kentangnya aku masukin aja semua, jangan ada yang sisa ya teman-teman. Selanjutnya untuk bumbunya aku tambahkan garam, gula, penyedap juga boleh, tambahkan air. Biarkan airnya mendidih dan masak kentang sampai masak sempurna, sampai empuk. Masak kentangnya aku pakai api sedang cenderung kecil agar masaknya itu perlahan-lahan biar nggak bolak-balik untuk nambahin airnya. Setelah empuk si kentangnya, lanjut masak dan tekan-tekan dengan spatula agar cepat hancur. Jadi nanti kari kentangnya itu udah hancur, udah nggak berbentuk kotak-kotak lagi, tetapi masih padat dan bertekstur. Dirasa kentangnya udah agak sedikit hancur, tambahkan ayam suwir, kacang polong. Bakalan aku zoom untuk videonya agar lebih jelas lagi. Masak kari kentangnya beserta semua bahan-bahan diaduk dengan api kecil. Api hijau ditumis-tumis, jangan ditinggal-tinggal takutnya gosong. Ditumis sampai kari kentangnya mulai padat, kandungan airnya udah benar-benar berkurang. Sambil lalu nunggu isiannya udah dingin, selanjutnya aku bikin kulitnya. Ada tepung terigu, sedikit minyak masak. Dan untuk lapisan keduanya ada tepung beras. Margarinnya di sini agak banyakan. Untuk step pertama di sini aku mau bikin kulit luarnya, ada tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, sejumput garam, masukkan minyak masak, 120 ml air dingin. Untuk airnya wajib dingin baru keluar dari chiller atau kulkas. Jadi air dingin ini ngebantu agar adonan kulitnya terhomogen secara melambat. Jadi kalisnya nanti berlahan-lahan. Jadi udara panas atau suhu ruang ditambah suhu badan dari tangan kita itu ngebantu agar udara pada adonan cepat terbentuk. Jadinya gampang kalis. Tapi kali ini karena bikin puff pastry, jadi aku mau kalisnya itu secara perlahan-lahan aja. Jadinya nanti layer dari puff pastry-nya bakalan tegas keluar pas digoreng. Setelah adonan kalis, walaupun gak kalis-kalis amat, jangan khawatir. Kita istirahatkan dulu adonannya kurang lebih 1 jaman agar adonannya rileks dan makin kalis dengan sendirinya. Aku simpan di plastik wrap kayak gini atau bisa kalian simpan pada wadah dan ditutup rapat agar tidak kering adonannya. Selanjutnya aku mau bikin adonan layer kedua atau adonan bagian dalam. Ada tepung beras, margarin. Di sini kita tidak memerlukan bahan liquid atau minyak.
atau air, cukup campur kedua bahan tersebut sampai menyatu menjadi satu antara tepung dan margarinnya. Jangan panik atau khawatir, jangan buru-buru ditambahkan air atau minyak. Campur aja kedua bahan tersebut sampai benar-benar bisa dikepal, sampai bisa menjadi satu adonan dan bisa dibentuk bulat-bulat seperti ini. Setelah lapisan pertama udah selesai diistirahatkan, aku tambahkan tepung terigu. Di sini akan sedikit aku uleni sebentar aja. Karena pas diistirahatkan adonannya itu sedikit berembun atau sedikit basah, jadinya aku uleni bentar aja pakai sedikit tepung terigu agar tidak basah. Kurang lebih adonannya itu kayak gini ya teman-teman. Setelah dirasa udah cukup bagus, adonannya udah pas, aku bentuk adonannya memanjang agar mudah nanti ngebaginya. Bagi adonan menjadi 4 bagian. Bagi adonan menjadi 4 bagian, bagi adonannya itu bisa kalian timbang atau kalian kira-kira aja kayak gini. Bagi adonan sama rata dan bulat-bulatkan, rounding jika perlu. Dan resep ini berbeda dengan resep bolen pisang coklat keju yang sebelumnya aku bikin. Kalian bisa nonton videonya dengan link yang udah aku sematkan di pojok atas kanan video ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk adonan lapisan kedua atau adonan yang bagian dalam atau adonan margarin sama aku bagi menjadi 4 juga. Bagi sama rata, timbang jika perlu dan bulatkan. Adonan ini mudah dibentuk karena sedikit berminyak dan lembut juga. Setelah selesai, aku ambil adonan yang berwarna putih atau adonan tepung terigu, pipihkan jangan terlalu tipis, bikin sebesar adonan kuning atau adonan tepung beras yang hanya bisa tertutup saja. Ambil adonan tepung beras, tutup rapat dengan adonan tepung terigu, lalu tutup rapat, jangan ada yang bocor. Tekan dan rapatkan agar adonan kuning tidak sobek keluar, rounding jika perlu sambil ditekan-tekan juga. Berhubung adonan tepung terigunya kalis, jadi ini sih mudah banget dibentuk. Lakukan hal yang sama pada ketiga adonan lainnya sampai adonannya habis. Setelah selesai semua dibentuk, adonannya udah disatukan keempat-empatnya, aku ambil satu adonan besar dan pipihkan secara belahan. Pipihkan adonan tidak perlu sampai tipis, kira-kira sampai tebalnya setengah sentimeter aja. Hati-hati jangan sampai bocor atau adonan warna kuning atau adonan tepung beras keluar karena nantinya bakalan lengket pada rolling pin. Gulung adonan ini untuk gulungan yang pertama. Gilas lagi dan pipihkan secara memanjang. Pipihkan adonan yang digulung memanjang, jangan sampai tipis-tipis banget. Hati-hati karena bagian ini itu rentang robek. Tapi karena adonannya udah elastis, udah kalis banget, jadi dijamin gak bakalan robek. Bisa kalian lihat sendiri adonannya itu bagus, gak robek. Setelah dipipihkan, gulung lagi untuk yang kedua dan biarkan gak perlu dipipihkan lagi. Setelah selesai digulung semua keempat adonannya, aku ambil satu adonan gulung dan akan aku bagi menjadi 4. Sebagian lagi aku potong menjadi 4 bagian, jadi nanti ada karipap ukuran sedang dan ada yang ukuran besar. Untuk layernya ini sesuai harapan, layernya itu tegas, kokoh, nggak kecampur dengan layer satu sama lainnya. Sekarang aku ambil satu adonan potong, pipihkan adonan sedang aja, jangan terlalu tipis. Adonannya ini mudah banget dibentuk karena lentur, nggak gampang terpisah layer satu dengan layer yang lainnya. Resep adonan karipap ini aku recook dari akun-akun TikTok negara tetangga Malaysia dan alhamdulillah berhasil. Aku harap kalian coba juga ya teman-teman. Kalau udah selesai, ambil 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan kari kentang. Tutup rapat bagian pinggirnya, tutup dengan rapat ya teman-teman. Lem bagian pinggirnya sampai semua tertutup rapat. Kepang bagian pinggirnya harus rapi atau kalian bisa pakai cetakan kue pastel agar pinggirnya itu tertutup rapi, sama rata dan nantinya bakal lebih cantik lagi. Adonannya ini bagus banget, gak gampang bocor, jadi nantinya aman ketika digoreng. Aku coba untuk ngebentuk lagi, ini potongan adonan yang lebih kecil, sama pipihkan jangan terlalu tipis, dan pilih sisi bagian layer yang terlihat jelas, sedangkan untuk layer yang kurang terlihat jelas, bisa kalian gunakan untuk bagian dalam, atau untuk mengisi kari kentangnya. Sama seperti sebelumnya, lem bagian pinggirnya, dan kepang semua sampai membentuk setengah lingkaran. Dan hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Ada yang gede juga ada yang kecil. Langsung aja mau aku goreng untuk beberapa pieces karipap dengan api sedang cenderung kecil. Minyaknya wajib panas. Masukkan adonan karipap secukupnya aja pada wajan atau panci goreng.
Jangan terlalu full, takutnya nanti minyaknya itu tumpah-tumpah. Karena nanti si kari pap ini akan mengembang bagian luarnya, layernya akan mengembang 2 kali lipat. Bisa kalian lihat ya teman-teman, hasilnya itu cantik banget. Ini sih sukses banget. Digoreng sampai kuning kecoklatan dengan api kecil, jadinya nanti kari pap garing tahan lama. Kalian wajib coba sih ini, bahannya ekonomis banget. Bisa jadi ide jualan, dijamin bakalan banjir orderan, atau untuk tambah-tambah ide snack box juga bisa. Dibikin suguhan untuk teman arisan kalian pasti nggak mengecewakan. Aku ini gorengnya siang hari dan baru aku videoin lagi sore harinya, masih tetap crunchy. Ini sih untuk crunchy-nya itu tahan lama banget. Terima kasih udah nonton Markona Vlog, dukung terus YouTube channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih, wassalamualaikum dan bye-bye.